Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu kita udah ngebahas part 1 sudah, part 0 sudah ya. Part 0 itu adalah yang ngeganggu kita sehingga kita nggak bisa dapat cuan, dapat hoki, dapat rezeki, dapat keberkahan, dapat kemudahan, dapat pertolongan, begitu ya. Hal-hal yang mengganggu itu apa saja kita udah bahas di part 0 ya, di rekaman pertama ya, di rekaman pertama tuh ya gak? Ya. Nah kemudian part 1-nya apa yang bisa datengin rezeki, yang bisa datengin pertolongan, yang bisa datengin cuan ya, yang bisa datengin hoki ya gak? Ya. Lanjut part 1, part 2, part 3, part 4 ya gak? Ya, sampai part 4 begitu. Hari ini kita ngebahas tentang sedekah. Sedekah itu bawa duit ya. Ayat sedekah itu ya, ada hal-hal yang mengawali ayat sedekah itu ya. Ketika Allah cerita tentang orang yang nggak percaya kalau Allah bisa ngebangkitin orang yang mati. Susah kan secara logika ya enggak ya kan, ngebangkitin orang yang mati dan ngebangkitin binatang yang mati itu nggak logis. Kaifa tuhil mauta, bagaimana kau menghidupkan yang mati ya. Nah beberapa ayat ke belakang sebelum ayat sedekah itu adalah bercerita tentang bagaimana seorang yang nggak percaya bahwa manusia bisa dibangkitkan itu diberikan bukti real. Dia udah mati 100 tahun, mati, dibangkitkan lagi. Apa kata dia? Kayaknya baru tidur deh, setahun atau 2 tahun. Sehari atau 2 hari. Perasaannya baru tidur. Baru mati deh 100 tahun. Ya. Terus habis itu dia diajak untuk ke ruang belakang rumah dia sendiri. Ya. Fanzur ila tu'amika wa syarabika lam yatasanna. Lo liatin tuh makanan dan minuman lo yang lo ketika masih hidup. Lam yatasanna, masih ada. Harusnya kan udah busuk 100 tahun ya gak? Ya, bahwa mengingatkan dia itu adalah variabel untuk mengingatkan doang bahwa dia ketika mau mati sedang makan atau ada makanan di rumahnya. Wanzur ila himarika, Latin kalau delo ya, ya. Pas dilatih kedelainya udah jadi tulang-tulang. Dan itu sang manusia ini, human ini diperlihatkan oleh Subhanahu wa Ta'ala ketika itu dihidupkan. Dahsyat ya. Pengalaman pribadi orang ini. Ya enggak? Ya. Saking nggak percaya kalau ini tuh liatin begitu. Ya enggak? Ya. Ya enggak? Nah, selain itu juga ada ayat-ayat lain tentang ngebangkitkan yang aneh-aneh gitu, yang logika masuk akal adalah ketika Nabi Ibrahim ya yang di ada burung disuruh taruh di tempat penjuru ya, potong-potong ya enggak, kemudian Thummad'uhunna, panggil burung-burung. Panggil. Woi,
burung betet sini, wah burung ini, baru udah dicacak-cacak tuh, ya enggak? Yatinaka sa'ya, maka dia langsung segera terbang, terbang, begitu. Nah, opening ayat tentang sedekah itu sesuatu yang gak masuk akal. Yang menurut kita, aduh gak mungkin deh, gimana ini mati, gimana orang udah dikubur hidup lagi, ya gak? Ya, baru Allah ceritain tentang sedekah. Dahsyat, ya. Sedekah itu satu aja, ya. Masalah lagi nih buku Allahum fi sabilillah kama habatin ambatat sab'a sana bila. Ya. Perumpamaan orang yang berinfak seperti habbah, satu biji, satu bulir, ya, sab'a sanabila, yang kita tanam tumbuh 7 tangkai, 7 ulir apa tuh, 7 gituan, ya 7 tangkai, ya, pikul 9 habbah, setiap tangkainya 100 habbah, berarti kali 7 wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan liman yasha, tapi ada keterangannya, liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Kalau Allah nggak kehendaki, lipat nggak? Enggak. Tapi kalau udah ayatnya, berarti secara mafhum, secara nasi, ya, itu adalah ada janji yang tidak tertulis. Walau nggak ada qasam. Kalau nggak ada qasam, ya, misalkan kalau wasyamsi wa duhaha itu kan ada demi gitu loh, wal fajri ada demi-deminya, wadduha demi-deminya, kan sumpah. Ini nggak ada sumpahnya, tapi arti ayat tadi mengandung bahwa kalau lu sedekah nih 700 nih bro, lipat gandakannya begitu, ya. Nah, sedekah itu bawa rezeki. Ngomongnya mudah nih, ngerjakannya susah. Kenapa? Kalau seolah hilang duit kita, ya enggak? Ya, kita sedekah pasti hilang. Hilang dong. Dari 1 juta kita buang 100, berarti 900. Oh iyanya, bilang enggak tuh. Padahal yang 100 tadi tuh panggil temannya tuh, woi, sini 3 juta, sini 5 juta, sini 100 juta, balik woi, kumpul. Nah, yang kita buang itu dia panggil temannya. Persis kayak lebah, ya, manggil kerumunan lebah, begitu teorinya, ya. Ada kisah begini, ada seorang pembantu, ya. Dia bilang, gimana ya, saya kan hanya pembantu rumah tangga, gimana biar punya rumah itu besar, punya pembantu lagi, ya gak? Kemudian punya mobil bagus-bagus, ya gak? Ya, kemudian punya mimpi seperti orang-orang, pergi haji, umroh, jalan-jalan, ya kan? Apa yang dia kerjakan? Setiap dia punya gajian dia simpan, dia sedekah. Gajian simpan sedekah, gajian simpan sedekah, sambil menunggu uangnya untuk modal, sedekah jalan. Sedekah yang terbaik adalah it'amut ta'am wa mut'imul ji'an, memberikan makanan orang yang kelaparan. Sedekah utama, ya. Wa khairu shadaqah, ya, dan sebaik-baik sedekah adalah, ya, itu ketika kita anzuril ghina, kita mampu, ya. Jangan sampai sedekahnya, udah deh daripada gua ngomong duit, sedekah deh biar duitku datang.
Itu sebenarnya bukan anzarul ghina. Selagi mau. Karena kenapa? Semakin kita punya duit, semakin Allah masukkan dalam hati kita rasa pikir, rasa pengen uang itu nggak boleh hilang, nggak boleh berkurang. Iya. Cobaan orang nggak punya duit cuma satu. Kenapa? Sabar dengan nggak punya duitnya. Coba orang punya duit dua. Yang pertama, duitnya bagaimana caranya bisa berkembang. Yang kedua, duitnya nggak boleh berkurang. Itu cobaannya dua. Jadi kalau kita punya duit ada dua tuh cobaannya. Idal mukhlasin. Ciri orang yang ikhlas. Nah, si pembantu ini mulai dia ada orang sedekah. Kemudian dia buka makanan. Persis kayak sampean, ya, buka makanan. Kemudian dibuat menu sama dia, ya, tabial menu selama ya seminggu pertama diajuin. Bro, lu punya kantor nggak? Punya. Coba bro, kantor lu bro, siapa tuh dia mau makan bro, makan siang. Kemudian setelah seminggu kurang asik, dia buat menu 30 hari, beda-beda semua. Naik dong, ya enggak? Price listnya bukan selembar lagi, ya enggak? Udah 3 lembar tuh, kalau ini selembar 30 10 item, ya enggak? Kalau 30 hari berarti 30, ya enggak? 30 item, ya enggak? Makan pagi, makan siang, makan malam, ya enggak? Ya, loknya ini, gitu, ya. Terus aku pernah nanya, terus gimana kalau barang lu nggak habis? Bukan, misalkan dia udah nyiapin stok dengan asumsi bahwa customer akan banyak, kan banyak tuh barang. Oh, nggak, itu paling enak bis katanya. Enaknya gimana? Langsung hari itu juga gue sedekain ke panti yang emang nggak ada support, nggak ada yang support, atau kepada orang-orang tua yang nggak ada yang support. Jadi sedekahnya kepada orang-orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek yang nggak disupport, yang dicuekin sama cucu dan anaknya. Kita main nih, ya, main ke orang-orang tua yang nggak disupport, kasihkan. Sekarang tuh pembantu tadi pegangan abang, catering tanah abang, dia pegang. Tidur punya duit ya, tidur punya duit bahasa kasarnya. Kenapa? Kadang tuh blok A, blok B, blok C, blok G, ya kan? Ada blok-blok ya kan? Ya enggak? Ini berapa itu pedagang di situ? Terus berapa pedagang punya karyawan? Nah kalau tempe tahunya dari dia udah muntah tuh gorengnya. Ya enggak? Nasi rames dari dia itu berapa? Berapa blok tuh, berapa isinya, berapa karyawan? Satu toko aja bisa 3 karyawan, kadang 2. Ya enggak? Itu yang ebel-ebel tuh, ya. Kalau tokonya gede, enggak, iya, bisa 10 karyawannya, ya enggak, ya. Nah itulah yang menyebabkan dari papa menjadi ghina, dari nggak punya menjadi punya segalanya, dari mimpi hanya sekedar mimpi, ya enggak, bisa mewujudkan mimpi yang lain, begitu, ya enggak? Itu seorang pembantu. Jadi ikhtiarnya ada. Tadi buat press list, ya enggak? Ya, puluhan menunya, ya enggak? Kemudian keliling ke toko A, toko B, toko C, ya, karena di Tanah Abang, ya enggak? Kemudian sampingnya kan banyak juga kantor-kantor yang di ruko-ruko gitu, ya enggak? Kantor lagi tawarin. Kata dia,
dia bisa seminggu itu bolak-balik Jakarta, Ciamis atau mana, pokoknya orang daerah, ya, itu bangun masjid di sana lagi. Bangun masjid kalah kita, ya. Terus di sana tuh kerjaannya beli tanah, beli rumah, beli tanah, beli rumah. Karena banyak kan masukannya, gitu. Kenapa? Karena kalau udah namanya kebutuhan pokok, maka tuh pokok. Orang nggak ada yang puasa. Kenapa? Kalau puasa kan paling siang doang nggak makan, malam makan. Nggak ada tuh puasa 7 hari 7 malam nggak makan, mati. Ya nggak? Ya, mati. Makanya itu adalah terus kuliner tuh terus, nggak ada matinya, terus. Begitu. Duit sama makanan juga makanan gitu. Iya, dibanding duit. Di makanan aja ya, nggak usah duit. Iya. 1000 atau 20.000 kan Iya. sama aja kan. Iya. Bedanya gini, kalau pas kasih duit, maaf, bagi yang tukang rokok, dia akan ngerokok. Uang kita halal, tapi terbuangnya dalam bentuk yang makruh. Masih mending kalau dia belinya yang haram. Kita kasih duit nih. Nih duit. Dikasih anaknya. Nih nak. Anak ngelem. Tahu aja. Misalin. Ya kan? Uangnya uang halal dari kita. 10.000 yang kita kasih ke ibunya atau ke ayahnya. Ayahnya kasihkan ke anaknya. Anaknya nakal. Ya enggak? Anaknya ngelem. Jadi haram tuh duit. Terbuangnya ke tempat haram maksudnya. Begitu. Kan min aina, ya. Dari mana kita dapetinnya? Wa fima anfaqo, dan kemana lu impakin? Gitu. Min aina iktasabat wa fima anfaqo. Dari mana lu dapet? Dari kemana lu buang? Lu buangnya. Itu duit tuh. Tapi kalau udah makanan, kagak mungkin dong kue ini aneh mau ngelem pakai kue, kagak bisa dia. Tapi pakai rambutan bos, rambutan nggak mungkin. Anda mau ngelem pakai rambutan, nanti ditukar. Jadi maaf, jadi yang barang yang makruh, misalkan, nggak mungkin. Orang kerjaan dia, Anda jual dua rambutannya, kemudian beli di Samsung misalkan, nggak mungkin. Pasti nggak mungkin. Sedekah dengan uang kadang kan kita sulit ya menjudge orang itu apakah dia ngelem atau enggak, kadang nggak kelihatan gitu. Ada saudara saya yang dia telah cerita ada perempuan bawa bayi gitu kan, yang minta gitu, langsung dikasih uang. Setelah kasih uang baru kelihatan kalau perempuan itu tatoan di sini. Waduh. Ngomongnya ini buat susu anaknya. Kasih gitu. Begitu balik badan tuh perempuan tato di sininya. Lemes dong. Itu dibeli susu enggak gitu. Tuh, kan? Ya, kenapa? Wahmud imul ji'an itu utama. Memberikan makan pada orang yang kelaparan itu utama. Atau boleh gitu, boleh nggak? Misalnya saya ngasih uang, saya nggak peduli, pokoknya saya niatnya sedekah. Terserah itunya. Saya nggak tahu sih itu baik atau enggak. Begini, enggak? Bisa, boleh. Begini, ada orang, jadi ada kisah di mana ada seseorang yang pelit, yang kaya, kemudian ingin bertobat untuk bersedekah, untuk berbagi. Kemudian dia berpikir, aku hidup mungkin gak lama kali ya, harta banyak, sedekah. Di benak dia carilah rumah yang terancur di kampungnya. Boleh dong? Nah gak? Ada rumah agak-agak reot, ya. Dia datang. Rumahnya udah mulai sabangan lah. Udah mulai agak-agak sabangan itu kan. Rumah-rumah yang gak begitu rawat. Diketok sama dia. Tok.
taruh sama dia, kresek tapi diisi uang, ya, iya, kertas apa plastik, ya, tapi diisi uang, ditinggal sama dia, udah, kamu sedekah, lillahi ta'ala, ya, besoknya di kampung itu tersebar gosip, makanya ngaji, majelis, makanya sedekahnya kagak bisa. Kalau sedekah itu nggak boleh ke rumah tempat perampok kumpul. Salah tempat dia. Rumah yang jelek tadi adalah rumah yang dijadikan markas rampok. Orang pada rame. Ya, kata dia, salah gue, gue salah nih. Ya. Masih ada duit nih. Yang kedua nggak boleh salah nih. Rumah jelek banget, salah. Rupanya orang jahat. Ya enggak? Pindah ke rumah menengah. Oh ya dong, naik kelas dikit. Diketok sama dia. Permisi, assalamualaikum. Taruhlah kresek nih, ya, plastik ini, mau dikasih uang, pergi. Shut, nilai ta'ala. Pokoknya nggak mau tahu lah. Selang 1 hari kemudian tersebar lagi berita. Emang dasar suruh ngaji, makanya majelis. Emang dasar nggak pernah kemana-mana, begitu kan? Ya enggak? Masa sedekah ke pelacur? Itu kan orang pelacur. Salah lagi, pusing dia. Nggak jidat dia. Ya enggak? Jidat dia. Salah gitu. Udah deh, rumah miskin banget gue kasih salah. Kata dia. Rumah menengah salah juga. Nah terakhir nih, stok gue terakhir itu nih. Gue cari rumah orang kaya. Rumah orang kaya. Iya. Tingtung, taruh, pergi. Cus. Kata bibinya, apaan nih? Bawa ke dalam. Lagi dibuang duitnya. Bawa ke dalam. Tuannya nanya, Mbak tuh apaan? Tahu nih ada yang ngasih plastik. Buka Mbak. Duit. Selang hari kemudian, gosip lagi. Makanya ngaji ke majelis. Kalau nggak sedekah tuh ke masjid. Yayasan pesantren. Masa orang kaya lo kasih sedekah? Mana seroon gitu ya. Ya, beda ya sedekah sama zakat. Zakat nggak boleh orang kaya. Ya, zakat itu yang tidak boleh, tidak dianggap zakat kalau kita berikan kepada anak kita. Ya. Wa in safula ke bawah. Kita kasihkan ke anak, nggak sedekah. Kita kasihkan cucu, sedekah. Bukan zakat. Ya, bukan zakat. Salah. Ya, itu kalau kita kasihkan ke anak, bukan zakat. Kita kasihkan ke cucu, bukan zakat. Wa in ala ke atas. Kita kasihkan ke ayah, ya, nih ya, uang zakat ya dari aku ya. Enggak, bukan zakat. Ke atas, wa in ala bapaknya ayah, kakek. Kek, kong, nih, anak kasih zakat uang nih, 300 juta. Enggak dihitung. Enggak. Itu zakatnya enggak sah. Itu bukan zakat, itu infak. Nafkah wajib. Sama anak tuh kita harus nafkah. Memberikan nafkah. Sama orang tua juga begitu. Nafkah juga, bukan zakat. Itu yang pertama. Yang kedua, zakat tidak dihitung kepada orang yang kaya kita beriin. Bukan sedekah ya. Ukurannya. Misalkan, ya, dia sudah berlebih, sudah punya penghasilan tetap, ya, dia mampu, dia punya bisnis, dia punya penghasilan tetap, dia tidak punya utang. Ya, bukan gharim. Bukan termasuk daripada asnaf yang 8. Kita ngasihkan zakat 300 juta, 300 dolar atau berapa dolar? Nggak dihitung. Ya. Atau orang punya penghasilan tetap yang tinggi, yang tidak termasuk dalam kategori yang asnaf 8 tadi. Begitu.
atau kepada Bani Hashim. Nah, itu kenapa ya? Itu menjaga muruah, jaga besar, ya, marwah, menjaga marwah, ya. Bani Hashim, ya, dan Rasulullah kita kasih zakat. Dia zakat dia terima. Gitu. Nggak boleh. Dia nggak boleh terima zakat. Ya. Boleh. Kalau dia keturunan Rasul original, dia nggak terima. Bani Hashim. Nah, kalau kita nggak tahu itu Habib atau enggak, Iya, dia akan bilang, maaf saya nggak terima zakat. Gitu. Ya. Bani Hashim nggak terima zakat. meskipun miskin. Oh miskin. Ya, walaupun miskin. Dia terima. Guru kita juga nggak bisa ya. Walaupun guru kita. Guru kita ya Bani Hashim. Iya, gitu. Bani Hashim. Masih turunannya. Keturunan. Gitu. Kalau enggak, berarti kita ngasih jangan zakat. Yang lain kan masih ada infak, sedekah, ya enggak? Masih ada hibah, ya, masih ada hadiah. Pilihannya itu. Jangan zakat ya. Jangan zakat. Kan begitu, ya. Nah, ini tadi si orang kaya yang tadi udah mati-matian nih berinfak, stres dia. Waduh, rumah jelek, rumah raja bandit, rumah menengah, rumah pelacur, rumah orang kaya, orang gosip semua. Salah. Ya enggak? Di benak dia, apa salah sedekah aku? Ya enggak? Ya. Nah, munajatlah seorang ini yang tobat tadi. Ya Rabb, berikan petunjuk pada aku apa yang aku lakukan tadi benar atau salah. Ngerti dong? Ya enggak? Ya, cross check-lah ke langit. Ya enggak? Verifikasi ke langit. Ya. Enggak lama ada dia ngimpi. Ada malaikat ngobrol. Tahu enggak Tong? Tuh Tong tuh. Si itu tuh masih apa namanya? Sedekahan ke Raja Bandit. Efeknya adalah Raja Bandit kaget. Dia nggak ngerampok, dia kagak nggak capek-capek deg-degan. Kan kalau ngerampok deg-degan, ya nggak orang kayak kejar-kejar polisi, tiba-tiba ada duit. Jumlahnya lebih besar dari hasil rampok. Tobatlah si Raja Bandit. Ada manfaatnya. Kenapa? Allah ketuk hatinya. Lu jangan ngerampok. Lu nggak ngerampok aja udah kasih tuh rezeki tuh. Halal lagi. Nggak perlu ngerampok. Ya gak? Udah jangan ngerampok sosok. Udah bilang anak bulu jangan ngerampok lagi dah. Tuh pakai tuh jadi modal tuh. Uang banyak. Uang besar. Pelacur juga begitu. Ya Allah, biasanya gue malam gak tidur. Ya gak? Ya. Melacur. Ya gak? Sekarang gue gak ngelacur dapet duit. Ya gak? Masa gak bersyukur? Masa gak terima kasih sama Allah? Allah udah kirimin duit. Nah, dipakailah uang yang ini nih, uang banyak tadi untuk usaha modal. Ya. Bisa apa namanya? Stationery, bisa yang lain-lain, modal apalah. Begitu. Nah, orang kaya ini tersentuh hatinya pas terima sedekah tadi tuh. Ya. Gue duit banyak. Masa gue terkaya di sini kagak zakat? Kepukul hatinya. Ya Allah maafin gue masih terima zakat. Emosi jalan kan? Kesentuh emosinya. Emosi tersentuh, kantong kesentuh nggak? Kesentuh kantongnya, keluar duitnya, jebret. Jadi namanya sedekah nggak ada yang sia-sia. Nggak ada yang sia. Hatta kita bersedekah kepada burung prit yang kecil tuh. Ya enggak? Itu kalau kita kasih makan dia itu jadi sedekah. Burung prit makan tadi kita di apa namanya? Di sawah itu jadi sedekah. Tuh. Saking hebatnya sedekah. Ya. Saking dahsyatnya sedekah. Jadi ada orang yang mengundang kekayaan dengan bersedekah. Baik sedekahnya nominalnya besar ataupun tidak. Kapan waktu bersedekah? Benar dong? Ya enggak? Hanya yang zakat sama saudara boleh nggak sama tante? Begini, kalau dia termasuk asnaf boleh. Iya fakir. Iya, kalau fakir boleh. Nggak apa-apa.
Jadi gini, yang nggak boleh adalah wain ala wain safula, ke atas ke bawah. Kalau ke samping boleh. Ya, ke samping boleh. Karena dia bukan kewajiban kita nafkahin. Ke tante, kan kewajiban kita. Agak. Ya. Atau ke om, enggak. Atau ke Pak Le, atau ke Bu Le. Bukan kewajiban kita. Ya. Kewajiban kita. Paling dekat dulu ya. Iya. Begitu. Karena ya apa namanya? Istilahnya itu ya, kita memberikan infak ya kepada qurba. Orang dekat qurba ya. Wal miskina wa ibnis sabil. Wa atidal qurba haqqahu. Wa atidal qurba haqqahu. Berikanlah kerabat ya enggak? Ya, haqqahu, haknya. Termasuk juga ponakan, itu kerabat. Begitu, ya. Wa atidal qurba haqqahu. Wal miskina wa ibnis sabil. Jadi dikasihkan. Kenapa? Kalau kita sedekah sama kerabat, sama orang dekat kita, 2 pahalanya. Pertama, berbagi kebahagiaan. Yang kedua, silaturahmi jalan. Makanya kalau kita sedekah langsung ke pakai m-banking, pakai apa namanya? Pakai online, itu nggak ada silaturahminya. Tapi kalau kita datang ketemu sama saudara kita, gimana Bu Le, gimana Pak Le, ya enggak, gimana Mak Cid, ya enggak, ya kondisinya, nah kita ngeberi, nah berarti itu 2. Silaturahminya jalan, berbagi juga jalan, berbaginya jalan, begitu. Dan sedekah juga bisa yudfi'u ghadaba rabbi, bisa memadamkan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Alias kalau udah marah, banyak orang sedekah pagi-pagi tengah jalan, tiba-tiba harusnya dia ngebut, dia berhenti. Sedetik kemudian tronton lewat, cus. Mau dijalan kan nanti dia kesikat sama tronton. Ya kan, sering begitu tuh. Ya, sering begitu. Ya, gara-gara sedekah tuh. Atau kita sedekah, kemudian kita mau pergi nih ke Surabaya. Tunda dulu ah. Jadi nggak jadi nih mah, naik kereta api, nggak jadi ya. Tuh kereta itu bakal taikin, anjlok. Ya, tabrakan. Ya nggak? Atau apa yang sering terjadi adalah orang yang sering sedekah, kemudian naik pesawat, tiba-tiba dia terlambat, nggak ada pesawat itu. Ya nggak? Kenapa? Pesawatnya udah jatuh di Selat Kalimantan atau di mana? Nggak tahu, di bawah laut. Ya kan sering tuh kalau kita baca kisah-kisah orang-orang yang selamat dari apa namanya kecelakaan pesawat, ya itu diantaranya mereka suka bersedekah, begitu, ya. Nah, sedekah juga bisa membuat harta itu subur. Contoh, ini advice sering saya berikan pada kawan-kawan yang punya bisnis apotek. Orang nunggu di apotek paling senang tuh main handphone. Kalau cepet tuh udah obatnya jadi. Kalau lambat boring juga. Ya enggak? Coba pengelolaannya sedekah. Kalau misalnya bilnya 1 juta, kan kita bisa lihat tuh bilnya. Ya enggak? Dia beli apa aja? Buat jantung 1 juta. R3 3 juta. Ya enggak? Obat apalah. Ya enggak? Ya, tiba-tiba tagihannya 5 juta atau berapa juta. Ya enggak? Ketika dia nunggu, ya enggak? Kita sebagai pengelola atau pemilik udah tahu nih dari bilnya nih. Bilnya Pak Anto misalkan 1 juta. Itu kalau kita sedekah pakai UC 1000 minuman vitamin C, atau kita kasih Bear Brand masih beruang, ya enggak, ke customer tadi, saya yakin customer akan sambil minum UC 1000 kalau putri. Kalau putra agak sepuh, ya enggak, kasih Bear Brand. Enggak ada tuh apalagi begitu. Silaturahminya dapat enggak ke customer? Dapat. Sedekah kenapa enggak? Dapat.
Besoknya loyal nggak tuh customer? Loyal. Kenapa? Daripada kita nggak dapat apa, nggak untuk dia. Nunggu begini. Nggak dapat UC. Tuh sedekah. Ya. Atau misalkan ketagihannya 500.000. Ya nggak? Ya. Kasihkan misalkan apalah misalkan, ya. Teh yang nggak bahaya maksudnya. Ya nggak? Teh kotak lah, pakai apalah yang nggak bahaya. Ya nggak? Ya, minuman yang tidak berbahaya. Jadi jangan sampai sedekah membahayakan orang lain. Iya, sedekah salah juga nanti. Kalau kita kasihkan soda-soda, enak sih emang. Soda-soda berbahaya. Ya nggak? Tapi kalau teh kan di bawah soda tuh. Ya nggak? Ya. Atau misalkan dia cuma tagihannya 100.000. Ya nggak? Kasih air putih. Kasih. Ya nggak? Orang sembari nunggu kasih air putih. Senang. Tuh. Sedekah tuh. Bangun loyalitas. Loyalitas. Ya. Makanya tahabu. Kasih hadiah. Akan datang cinta. Ya enggak? Ya, makanya ada orang tuh palet Banten. Ya, Banten buka. Gitu kan. Misalkan itu kan orang datang. Itu buka. Nah, ada pelet Jepang. Enggak. Dalilnya tadi tuh. Tahadu. Kasih hadiah. Tahabu. Dia akan sayang. Kasih hadiah lan. Terus kasih. Nah, sayang sama lo. Itu pelet Jepang namanya. Ya enggak. Ya. Nah, itu sedekah begitu. Ya. Enggak sedikit orang yang maaf, ada seorang pengusaha nasional. Ketika miskin banget, dia datang ke Ustadz. Salah seorang Ustadz. Terus, kenapa bro? Ustadz, utangannya banyak Ustadz. Terus, uangnya habis. Terus, ya habis lah, utang banyak, uang gak punya. Sedekah lah. Anda tahu sedekah Ustadz, pakai apaan? Gini, Anda modelin sedekahnya. Ini gurunya agak-agak gila dikit nih gurunya nih. Ya, Pak Ustadz agak-agak gila dikit nih, sang guru. Anda modelin. Oh gitu Ustadz? Iya. Gini, Anda ambil duit aneh di lemari. Ente, Anda utangin sedekah. Nih, 100 juta. Ente sedekah kan ya? Sedekah kan ya? 100 juta. Dimodelin bahasa kasar gitu ya. Dimodelin kayak kita kasih sedekah nih, Anda kasih sedekah gue, Anda kasih aneh. Gitu. Tapi bukan gue nih, duit. Jangan ambilin. Ya. Ya enggak, 10 gepok. Balik lagi dong. Ya kan? Nah, ya, karena kan doa begini. Sedekah pada orang tua itu ganjarannya 100.000 kali lipat. Sedekah pada guru 900.000 kali lipat. Ya. Kepada guru, ya. 900.000 kali lipat. Sedekah kepada orang yang mampu, ya, 10 kali lipat. Sedekah kepada orang yang nggak mampu 100 kali lipat. Ada grade-grade tuh. Ya, ada 7 kali lipat. Gitu. Orang tua paling banyak. Sedekah pada orang tua paling banyak 100.000 di atas guru. Begitu. Ya. Nah, kata gurunya, gimana? Lo pilih 900.000 atau lo pilih 100.000? 900.000 lah, Sat. Oke, gue modalin. Diambil sama dia duit 10 gepok. Nih, duit 10 gepok. Terus sedekahin kemana? Ke aneh. Ya. Itu kalau dia sang Ustadz yang ini rekam kita, dia asik tawa. Sang saya kalau dengar dia rekam kita dia asik tawa. Begitu kan? Itu ya kita bahas dia. Begitu. Jadi kemana? Udah sedekah nggak aneh, 900.000. Bener Ustadz? Iya, udah. Nih, tuh, 100 juta.
Sedekahin sini. Ustaz, harus sedekahin Ustaz. Sita Ustaz. Alhamdulillah, ana terima. Kata gue. Enak banget dusunnya. Ya, kayak kita cara rambutan, ya kan? Oh, ini punya mana? Ini punya rambutan, ya kan? Itu, ya kan? Sekarang mana lagi? Ya kan? 100.000. Ya kan? Tinggi 100.000 banyak. Ya enggak? 100.000 kali lipat kan banyak. Ya enggak? Nah, berjalan waktu itu Allah kasih. Ya, Allah. Iya. Ya. Kemudian Allah kasih bisnis A, bisnis B, bisa A, bisa B, bisa C. Begitu. Ya. Jangan masuk ke ranah kekuatan langit. Kadang-kadang kita ngatur Tuhan. Nebak, ngedikte Allah. Anda kan nggak punya bisnis, Ustaz. Anda nggak punya apa-apa. Nanti Allah tolongnya bagaimana? Jangan pikirin, itu perkara Allah. Tugas lu sedekah. Udah, jangan pikirin. Jangan pikirin. Nggak punya bisnis, nggak punya apa. Udah tuh, itu perkara itu pak. Jarunya malaikat apa namanya? Mikail. Ya, mengenai nanti ada yang bantuin 3 juta, ada yang beli makanan, ada yang jadi customer, itu mah Mikail itu tugasnya. Kita mah jangan nebak-nebak. Jangan masuk. Diam aja udah, jangan banyak kincong. Udah sedekah aja udah, jangan banyak kincong. Ya. Ada seperti murid. Lucu banget. Ustaz, uangnya tinggal 5.000, Ustaz. Terus tinggal 5.000. Iya. Tapi kok aneh sedekah, ntar aneh nuntun Ustaz. Bensinnya Ustaz. Iya dong, sekali liter kan? Enggak, 5.000 sekali liter tuh. Enggak, kalau aneh sedekah nuntun Ustaz. Gimana Ustaz? Aneh sedekah atau aneh bawa beli bensin Ustaz? Ini gurunya gila juga nih. Gurunya gila juga. Apa kata gurunya? Sedekah. Temennya bilang, gila guru gini. Tega banget. Tinggal 5.000 sebentar. Tinggal 5.000. Dia berdua tuh anak tandem. Nanti lagi. Aja gila tuh gue satu. Udah kerjaan. Tinggal. Iya. Nah, kita dorong nih tadi. Lu sih enak di perguna. Enggak. Nah, kata yang depan nih yang punya duit nih. Kita gimana guru aja dah. Guru udah bilang sedekah, bismillah dah sedekah. Apa yang sampingnya? Ntar kalau dorong hati-hati loh ya katanya. Nah enggak. Ntar kalau dorong, gue di belakang nih. Nah enggak. Ntar gue cuma sekedar itu ya, dorong sekedar formalitas nih. Tapi banyak. Ya kan? Kan ada yang di belakang, kalau yang di belakang yang sedang serius berarti kan bebannya kan lebih belakang. Ya enggak. Tapi kalau di belakang formalitas kan dia depan depan. Ya enggak. Cuma nempel dong. Formalitas. Udah. Ustaz, 5.000 terakhir Ustaz. Oh ya udah. Semoga Allah kasih keberkahan. Gitu. Ya, Allah kasih keberkahan. Nah, lucunya pulanglah dia nih. Anak dua nih. Pulang, terima aja pulang. Rek. Tek. Katain belakang, gue bilang juga apa? Habis dengan kita. Dorong, lu bego katanya. Kata yang dorong. Ada yang belakang. Udah tau tinggal 5.000. Bensin deket jauh kok, jauh. Salah-salahan nih dua nih. Salah-salahan. Ini nanti juga sama kalau kita suami istri. Kalau tinggal dikit nih. Makanya bang, makan terus sedekah bang. Belum nikah. Mereka udah nikah. Makanya bang. Nah gitu. Nah, doronglah nih anak kedua. Yang belakang ngedumel, yang depan astagfirullahaladzim, apa gua salah ya Rob, apa salah gua nih, apa kagak, gitu loh. Yang depan ragu-ragu, yang belakang udah stres. Salah kagak gua nih ya, salah kagak gua nih. Yang belakang emang dasar lo pakai otak, pakai otak, pakai otak, waktu itu tersumbar. Tapi nggak lama,
nggak lama datang mobil, set, weh tuh, weh, ngapa lu? Anu, apa anu? Ngomongnya malu, kata belakang, jangan malu, jangan malu. Bensin gua habis. Oh, yaudah, ikut gua bareng. Lalu tinggalin motor. Suruh tinggal. Ya, terus jadi temen suruh jaga tuh. Apa sih? Kayaknya jaga, kita ke bensin. Jaganya. Nah, beliau bensin. Ya, bensin. Dibeliin dia. Sama temen yang lewat. Bang, Pertamax bisa nggak bang? Bisa. Pakai alat ya, pakai tempat. Pertamax. Terus ketika mau pulang, ntar lo ke sononya, kasih motor sono. Jalan kaki. Gua kan ke sono arahnya. Ya enggak? Ini ke sono. Ntar deh, nih. Saya duit. Kasih duit. 5.000 itu jadi berubah ke 500.000. Jadi temannya ngasih amplop untuk naik bis doang ke tempat ongkosnya. Pas dia hitung, itu angkanya besar. Itu sedekah terakhir, 5.000 terakhir, begitu. Makanya banyak para gambler, maksudnya bukan gambler berjudi ya, uang yang terakhir nih, ya Rab, gue tinggal segini nih, habis uang gue, Bismillah. Ya, udah uang terakhir tuh sedekahin. Dah, terakhir Rab, gimana aja terserah, nyerah gue, habis. Itu di saat-saat kita butuh kayak begitu, ipotnya tuh tinggi. Bagaimana Allah Maha Rahman Maha Rahim menerima pemberian terakhir kita? Enggak mungkin yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang Maha Alim, yang tahu hati kita bagaimana, Allah diem aja nggak mungkin. Masih Allah utus Mikael, apaan? No, Anto, no, kamu punya duit, kirim. Tuh. Dikirim, pasti ada kirim, pasti dikirim. Nggak sedikit, kita ngasih orang sekian, nggak lama, set, begitu, ya, begitu. Ada lagi yang lucu lagi, ya, ada 5 orang murid. 5 orang murid ini gimana Pak? Wah, cabut loh. Oh, jadi kabar gitu. Iyalah. Keenakan ter. Iya. Waalaikumsalam. Berapa menit? Itu berapa menit? 48. Udah kali ya. 48 cukup kira-kira. Oh gitu. Nah, begini. Jadi ada 5 orang murid. Ini kondisinya beda-beda. Super kaya banget, kaya aja, sedang miskin. Super kaya banget, datang ke rumah gurunya. Guru, berikanlah saya bacaan sehingga Allah sayang. Ya enggak? Dan Allah mudahkan semua perkara hidup saya. Ya, sehingga Allah sayang dan Allah mudahkan perkara hidup saya. Kata gurunya, mudah. Baca aja Yasin. Enggak banyak. Sedekahlah si beri super kaya tadi. Cek. Set. Sekian miliar. Pokoknya banyak. Wajar dong. Enggak.
Wih. Kalau gurunya. dia. Atau murid kedua. Pertanyaan sama. Guru, berikanlah sebacaan sehingga Allah sayang saya. Dan perkara saya jadi mudah. Kata gurunya, adalah baca kahfi. Baca kahfi. Panjang tuh kahfi. Ya Kak. Murid ketiga datang lagi. Itu tuh yang super kaya. Ya Kak. Ya. Dia ngasih duit pakai amplop coklat. Ya Kak. Guru. Wah. Terus datang murid ketiga yang kaya. Pertanyaan sama. Ya, masalahnya sama. Biar Allah sayang, kemudian perkaranya hidupnya mudah. Yang ketiga masih amplop juga, putih. Beda kan? Coklat gede tuh. Nah, putih. Yang keempat biasa-biasa aja. Masih kan parcel. Masih lumayan kan? Yang kelima nih, nggak punya duit ya. Ongkosnya nggak bisa. Ke rumah gurunya. Ya. Dia mikir, gue mesti sedekah apa ke rumah guru nih ya? Duit tinggal dibiasain doang. Itu nggak cukup. Aduh. Apa yang bisa petik nih? Wah, dilatih ke belakang kebun. Tenang Kak. Kebetulan ini makan codot. Jadi garing kan? Nah, nggak pernah lihat ya nangka yang gerowak itu. Jadi nggak utuh nangkanya. Udah dimakan codot. Mau nggak mau kan ditebas sama dia. Tinggal separuh doang. Ya enggak. Nah, murid yang ketiga tadi disuruh baca, yang kedua baca kahfi, ya enggak. Yang ketiga disuruh baca Yusuf. Ya, yang orang kaya itu suka Yusuf. Orang menengah disuruh baca Surat Kamilah. Ya enggak. Nah, yang miskin ini, yang nggak punya apa-apa, yang emang ke rumah gurunya juga jalan kaki, karena emang ongkosnya nggak cukup, ya mau ke rumah gurunya nggak cukup ongkosnya. Terus pas dia bilang begini, guru berikan saya bacaan guru, biar Allah sayang sama saya, biar hidup saya mudah, guru. Nggak begini terus. Kata gurunya, lu buat apaan? Bentar guru. Terus diambil tuh angkanya. Kata gurunya, ya udah lu baca aja Bismillah. Ya. Terus gurunya ngeliatin tuh posisi nangka. Ya enggak? Nangka sebelah. Nangka sebelah kan? Ya enggak? Bibarokatillah. 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 Ya. Bismillah, nangka sebelah, bibarokatillah. Dibeda sama murid. Karena gurunya ngomong gitu kan? Agak. Oh gitu guru. Iya. Terus gimana? Ya udah pulang. Pulanglah. Yang lain tadi yang pertama nih pulang kan beda-beda tuh waktunya sama gurunya. Baca dia Yasin. Wah, baca. Ulang. Agak. Yang kedua baca. Ya agak. Ya. Baca Yusuf. Ya agak. Baca apa? Oh iya baca ya. Baca kahfi ya. Baca. Nah. Yang ketiga baca Yusuf. Berulang. Yang keempat baca Surat Kamilah. Baca Surat Kamilah. Wah. Ya, yang kelima nih. Bismillah, nangka sebelah, barokatillah. Bismillah, nangka sebelah, barokatillah. Bismillah, nangka sebelah, barokatillah. Kan jadi ngaco. Karena salah dengar. Harusnya kan Bismillah, bibarokatillah. Tapi karena gurunya ngomong Bismillah, ada nangka tuh sebelah. Ya enggak? Ya, Bismillah, nangka sebelah katanya. Ya enggak? Dia wajahnya kelangkaan. Bibarokatillah. Baru kejadian jadinya ada fasil di situ. Ada fasil. Ya. Bismillah, nangka sebelah, bibarokatillah, fasil. Tapi karena sang muridnya lugu dan tidak berilmu, tapi punya keinginan. Punya keinginan kuat untuk merubah hidup dia. Baca Bismillah, nangka sebelah, barokatillah. Bismillah, nangka sebelah, barokatillah. Bismillah, nangka sebelah, barokatillah. Bismillah, nangka sebelah, barokatillah. Wah, kan garing namanya.
ketawa kali. Ya enggak, ya. Tapi gurunya kan nggak tahu dia baca di rumah bagaimana. Ya enggak. Nah, kan karena begitu pemahamannya sebenarnya salah. Ya. Tapi karena ikhlas dan yakin, kemudian sang guru dan sedekahnya memang benar-benar apa namanya semampunya. Ya enggak anzoril ghina, mampunya cuma begitu doang. Ya udah begitu. Agak neko-neko ya semampunya. Kemudian sang guru iseng nih, gue pengen tahu nih siapa dari murid gue yang hebat, yang paling hebat, ya, yang sedekahnya jalan alias ada keberkahan tingkat tinggi tingkat dewa. Semua sedekahnya jalan, ya kan? Tapi kan di mata Allah mana yang lebih ini begitu, ya. Panggillah muridnya, woi, murid pertama sini, kedua sini, ketiga sini. Ketika itu lagi hujan deras, hujan campur geledek, campur guntur, jiger, serem kan? Hujannya deras, gede-gede lagi hujannya. Ada hujan kecil-kecil gede-gede kan? Airnya tuh hujan gede, geledek. Jadi kalau dari hujan geledek itu biasanya ini juga nyerapnya juga kalau hujan besar-besar, buminya nyerapnya agak lama. Jadi potensi genangannya lumayan ada, begitu. Ya. Nah, kata gurunya gini, Tong sini Tong, lu gue minta ban kemarin. Jadi yasin guru, hujan tuh, geledek, gede banget hujannya. Tadi banjir, hujannya langsung mari nih. Ya kalau mari kita susah nih, kemana kita? Ya enggak, ya. Udah, lu coba lu tes yasin lu seberapa hebat. Ya, seberapa hebat antara hati lo sama Allah. Tes. Iya, sama gurunya. Baca Yasin. Yasin. Geledek kemarin. Jiger. Kata muridnya. Ada ya guru. Udah. Maksudnya geledeknya bisa kan cuma 1, 2. Oh tiba Yasin cuma 2 jadi 5 geledeknya. Banyak masuk akarnya. Ya. Bertanda apa namanya? Ada sesuatu yang mengikutinya. Begitu. Ya, sebenarnya mungkin kemampuan dia bukan 3 miliar. Siapa tahu kemampuan dia itu 10 miliar sedekahnya. Ya kan? Dia hanya berikan 3 miliar. Kurang 7 miliar dong. Makanya wajar. Begitu. Ya enggak, ya. Nah, murid kedua baca kahfi. Tong ini Tong. Bang, kahfi. Baca. Hilang tuh geledeknya. Hujannya gede. Ya. Ini percuma juga kan. Jadi ininya hilang, geledeknya hilang tapi hujannya apa? Besar. Udah Tong. Udah. Udah hujan Tong. Nah, enggak. Nah, murid ketiga. Nah, enggak. Baca Yusuf, ya. Nah, Yusuf. Baca. Itu hujannya agak reda. Geledeknya tambah banyak. Jadi geledeknya tambah banyak. Iya, jadi hujan reda nih. Tapi geledeknya tambah. Nggak balance dong. Hujannya tuh agak reda, bukan reda, tapi agak reda. Tapi geledeknya tambah banyak. Menakutkan. Murid keempat. Geledeknya hilang. Nggak ada geledek. Hujan masih besar. Dan bawah masih ada genangan. Yang 1, 2, 3 kan hebat kan menyerah. Menyerah nih. Ya gak, angkat tangan dia. Gini guru, kita masih ada harapan terakhir guru. Mungkin kita ini murid nakal guru. Ya gak? Ya, atau kita hatinya masih belum bersih guru. Atau kita belum ikhlas guru. Atau sedekah kita juga masih gak standar guru. Nah, apa kata si teman-temannya? Guru terakhir guru. Tuh, nomor 5 tuh guru. Ya gak? Kemudian lihat dia, 4 tahun nih, air sepi hilang. Ya gak? Mati langsung terbit. Ya kan? Mulailah dia maju. Sini Tong, duduk Tong. Kawan-kawan, angkat tangannya ya. Tangan. Yang tinggi, ya. Gurunya siap-siap kan, angkat tangan juga. Kan? Angkat tangan. Wah, mulai dia. Bismillah. Yang lain ikutin dong. Terus kan? Angkat tangan. Enggak.
nangka sebelah. Apa? Kenapa yang nomor 1 nanya nomor 2? Nanya, tapi dia serius nih. Nomor 2 serius. Orang nggak tahu. Orang nggak tahu. Enggak, dia bismillah nangka sebelah. Ini yang lain udah ada 1 yang 4 udah boleh enggak konsen dia. Udah enggak konsen nih. Nangka sebelah. Bi barokatillah. Coba lagi kan? Bi barokatillah. Oh. Itu mungkin dia lagi lupa kali. Gitu kan? Kata 1 yang 4 nih. Ulang lagi kan? Bismillah. Bismillah. Serius nih, ya enggak? Nangka sebelah. Ada pada depan dia. Ya enggak? Anak 4 itu ada depan. Nangka sebelah. Kuping gua enggak salah kan? Lu denger kan lu? Iya, nangka sebelah kan? Iya. Dia ngakak semua ini. Ngakak deh. Wah. Iyalah, ada aneh doanya. Doa apaan begitu? Wirid siapa ngajarin? Siapa mursyidnya? Enggak. Mursyid abal-abal, enggak. Mana ada wirid bismillahirrahmanirrahim gitu kan? Sampai 3 kali tuh. Bismillah, makasih. Ya Rabb, berhentikan ujian ini. Keluarkan mataharimu dengan keberkahan yang saya baca. Sedetik kemudian terbit matahari, jebret. Hujan berhenti, gak ada. Airnya bercet. Kayak diserap pemar. Semuanya cengok. Gurunya bingung. Ada gurunya, waduh, rupanya nomor 5 nih yang kualian Zohir. Ya, yang lain sih mahjub semua nih. Iya. Ini maju semua nih katanya. Ini ada hijab nih katanya nih. Ya. Dihijabin dulu. Gitu, enggak dizohirin. Tapi itu zahir tuh. Gurunya berpikir, waduh. Padahal gua kasih salah tuh. Ya kan? Padahal kasih salah kan? Secara syariat, secara apa namanya? Istilahnya itu nahu, dan secara apa namanya lughawi, ya, secara fasoha itu nggak fasih, logikanya nggak jalan. Bismillah, nangka sebelah di barokatillah, rusak tuh, ya. Doa nggak sesuai kan itu? Iya, tengah-tengahnya nggak sesuai, begitu. Gimana jadinya? Ya, kemudian sang guru ngeliatin tuh kitab tafsir Al-Qurtubi, dia buka tafsir Al-Qurtubi. Dipelajarin lagi maksudnya. Iya, dia buka tafsir Al-Qurtubi itu tentang bismillah. Nah, terus Bismillah, bi barakatillah. Ada teksnya begitu. Bi barakatillah. Gila ya. Jadi bismillah, bi barakatillah. Begitu kata gurunya. Enggak ngaku gurunya aja. Mikir gurunya tuh kan, ini cengok gimana nih, gitu kan? Ya enggak, ya? Gimana nih, gitu kan? Begitu, ya. Kemudian mikir. Habis itu sholatlah hajat sang guru. Jadi nanti, iya. Jadi nanti kalau jadi guru nih ke pesantren, ya enggak. Kalau ada pertanyaan untuk lu mau murid, tanya langsung. Orang seru. Tanya ke langit, ambil sejadah. Rasulullah sunnatul hajat. Ya Rabb, aku pengen tahu ya Rabb. Buka rahasianya. Kenapa si murid nomor 5 ini yang bacaan salahnya yang lebih kau sukai, dan dia punya karomah zahir, kualitasnya zahir, terlihat begitu. Dia sholat panjang. Hari pertama nggak ada isyarah, nggak ada bisyarah. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh sampai capek dia sholat. Tertidurlah sang guru. Cek. Baru mimpilah sang guru nih. Tertidur. Iya. Mimpinya adalah, tahu nggak kenapa
kita muliakan nomor 5? Karena nomor 5 hatinya mutmainnah, tenang, dan kontinuitasnya ada. Alias ketika Allah berikan dia karomah, nggak berubah, nggak jadi sombong, nggak jadi tuh kan gue tuh lihat matahari tuh langsung terbit, gue tuh nggak, dia nggak berubah. Alias hatinya siap menerima karomah Allah Subhanahu wa taala. Wa qalbu mutmainnah, tenang. Jadi kalau kita mau Allah tolong, ya, selain sedekah kita juga tadi apa adanya, ikhlas lillahi ta'ala, hati kita juga harus ikhlas lillahi ta'ala, alias nerima apa yang takdirkan, ya, enggak gitu, ya enggak, ya. Nah, ketika hati kita nothing tulus, ya, dipuji tidak melambung, kalau lagi 7, dicerca dan dihina tidak mendem sampai bumi ke-7, alias, nah, orang yang kayak begitu dia berhak mendapatkan karomah Allah Subhanahu wa taala secara zahir. Begitu. Ya, secara zahir. Kenapa? Datangnya karomah atau tidak datangnya karomah, ya, sebab keberkahan pertama kali dia bersedekah tadi, ya, itu tidak akan mengganggu keikhlasan dia. Begitu. Makanya tadi ketika bersedekah, udah sedekah kasih aja. Mau ditolong nggak tolong belakangan. Caranya tolong bagaimana? Terserah. Begitu. Jangan pakai cewek-cewek. Ini jangan-jangan begini, udah kasih aja, udah kasih aja. Begitu. Tapi kalau masih bisa kita ikhtiari, ya, jangan langsung tauqifi. Kan ada apakah ini ta'akuli atau ini ta'abudi bahasa kasarnya, ya. Apakah ini ta'akuli atau tidak ta'abudi? Kalau sesuatu masih ta'akuli, kita mesti ngasih orang, dia ahli ibadah, kasih dia. Kenapa? Kalau kita kasih ahli maksiat, apa kita kasih ahli ibadah? Kalau kita kasih ahli ibadah, dia akan ibadah dengan uang yang kita kasih. Ya, tapi kalau kita kasih ahli maksiat, jangan-jangan, ya enggak, ya, uang yang kita kasih digadang untuk maksiat. Kita kena imbasnya enggak? Karena kita niatnya nggak tahu. Kalau nggak tahu kan jadi nggak tolong kan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong-tolong pada yang katanya bir, kebaikan dan takwa. Dan jangan pernah sekali-sekali tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Begitu. Nah, jadi kalau kasih ke A, kasih ke B, kasih aja udah. Tapi pikir-pikir juga, gitu loh. Ya, kalau nggak tahu kita kasih aja, kata kita nggak tahu. Tapi kalau kita hakul yakin dan yakin banget bahwa kalau kita kasih dia akan minum, ya, kecuali kita ngajak dia agar kita bimbing terus. Kasih uang bimbing, sampai dia meninggalkan minumnya. Itu lain. Karena apa? Karena ada mutabaah. Ada dia, kita coach. Tapi kalau nggak di coach, kasih aja, nanti efeknya adalah tadi ngelem dia. Begitu, ya. Itulah kenapa murid kelima ini, karena hatinya itu mutmainnah, begitu, ya, tenang, hatinya itu tidak bergelombang, dan hatinya siap. Dikasih karomah nggak dikasih karomah biasa aja, nggak berubah. Kan orang beda. Ada orang dikasih kaya berubah. Ada orang dikasih kaya tuh berubah. Maaf, biasanya ngaji, majelis, kasih kaya dikit aja, hilang dari majelis. Enggak. Misalin gitu loh. Ya, biasa kan begitu, dikasih project misalkan, ya kan selama ini begitu. Ya enggak? Datang project. Ya, lo kasih project. Nah, biasa hilang dari majelis.
hilang dari majelis. Manusiawi. Begitu. Duitnya banyak. Tapi kalau proyeknya nggak ada, datang lagi. Begitu. Ya, dikasih SPK, hilang dari majelis. Tapi kalau SPK-nya nggak ada, udah nggak tahu SPK-nya nih, ambil lagi. Gitu. Tadi di sisi gurunya itu dapat informasinya lewat mimpi apa lewat bacaan? Ya, mimpi. Jadi dia dapat secara bisyarah, dia lihat dari tafsir tadi. Bisyarahnya. Iya. Oh gitu. Itu loh. Tapi isyarahnya, ya enggak. Ya. Dia mimpinya, ketemu tulang mimpi tuh. Ya, pas dia habis sholat hajat, hari ke-7 padahal tuh. Perjuangan sang guru juga nggak main-main untuk apa menentukan muridnya bagaimana. Begitu. Dengan jumlah rakaat yang lumayan. Begitu. Kecapean, dia tertidur, dia mimpi. Itulah mimpinya. Ketika itu dianggap bahwa iya, sang murid yang nomor 5 lebih ikhlas, lebih siap untuk menerima. Pertanyaannya si muridnya itu sadar nggak dikasih tahu guru? Lu doang ngaco ini kan. Tapi kok hebat kamu ini kan? Gitu ya. Gak teruskan. Nah, seperti itu. Itulah apa namanya? Istilahnya segala sesuatu itu ya yang berkaitan sedekah pasti dia berbalas. Pasti berbalas. Kepada siapapun kita bersedekah, baik pada hewan ataupun pada manusia, berbalas dia. Kalau ini misalnya ini, katanya kalau kita sedekah itu akan dibalaskan tadi yang 700 kali lipat gitu. Misalnya ada kerentak hati gitu. Saya mau sedekah dengan harapan saya dibalas ya. Misalnya saya kan cuma 5.000, saya dapat 500.000. Bisa nggak kayak gitu? Kalau bisa sih begini. Kalau itu bahasanya begini harusnya. Jarab dengan keberkahan ya apa yang kau utarakan di Quran, di kalam, bahwa bersedekah kau akan balas 700, gitu ya, maka berilah keberkahan itu pada kami. Begitu. Begitu bahasanya, begitu halus bahasanya. Ya Allah, berikanlah keberkahan ya seperti yang kau tuturkan ya tentang ya sedekah tadi. Begitu ya. Nanti ada tuh Mikael dengerin. Ada yang minta nih gitu. Ya kan? Bahasa begitu bahasanya. Ada yang minta nih gitu loh. Ya, ada yang minta. Berarti nanti Allah kirim tuh. Mungkin bisa 700, mungkin bisa lebih. Mungkin bisa cuma 500 kali. Mungkin cuma 100 kali lipat. Mungkin cuma 10 kali lipat. Tergantung ya tadi kan Masya Allah ila Masya Allah ya. Apa sih apa namanya itu fakul sumulat miyatu habba wallahu yudaifu liman yasha wallahu yudaifu liman yasha ya, liman yasha. Allah akan melipat gandakan liman yasha bagi orang yang Allah kehendak. Siapa yang Allah kehendaki, itu perkaranya. Biar kita itu dapat 700 lipat, bagaimana kriterianya? Bisa juga nggak dikasih-kasih? Enggak mungkin. Enggak. Pasti dikasih. Jadi kita harus pinter merasa. Hati ini harus peka. Pasti dikasih. Kenapa? Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Bagi kebaikan atau sedekah itu adalah 10 kali lipat. Pasti dikasih ya? Pasti dikasih. Baik bentuknya finansial atau bentuk yang lain. Kita nggak peka di sini ya? Iya. Lemahnya kita nggak peka. Nggak peka. Ada orang nih, dia bersedekah. Ya, katanya sedekah 100.000. Allah balas. Harusnya 1.000 jadi 1 juta dong. Kan 10 kali lipat. Ya enggak? Benar dong? Mana? Udah 100.000 gue hilang lagi. Ya enggak? Habis itu enggak ada apa-apaan lagi. Ya enggak? Terus dibalasnya apa itu? Iya kan? Dia kan enggak bersyukur nih. Ya enggak? Kedumel dia kan? Enggak lama. Ya. Kupingnya masalah.
berobat ke THT, jadi ngedumel tuh, ya. Itu 1 kali berobat gope, itu bel-bel dokternya, ya. Kalau profesional lah gitu, ya rumah sakit yang mahal-mahal, ya enggak, ya. Kalau kita ke mana misalkan ke apa namanya Mayapada, ya, ke Mayapada misalkan atau kemana yang agak-agak mahal, ya enggak, PMC misalkan, ya. MC nggak bisa tuh bilnya 500 gak main. Ya di MC nggak main tuh, udah dia acak-acak kupingnya, ya udah nggak main tuh, udah juta-juta. Ya ada aja tuh tagihannya inilah, mana lah, tindakan lah, apalah. Nah ya pas dia ngedumel dan berapa saat kemudian, berapa waktu berselang waktu dia kena kuping, baru dia mikir, oh jangan-jangan kemarin gue sedekah, Allah tahan tuh kuping gue tetap sehat. Kenapa? Pas dia nggak sedekah lama, kupingnya masalah. Dan masalah harus dibetulin 1 juta. Itu dia jadi dokter paling murah. Jadi Allah udah bayar tuh sebenarnya ya. Lewat kuping yang sehat tadi. Ya. Padahal sering masuk airnya sama. Gitu loh. Ya. Itulah kepekaan kita kurang. Karena kita nggak bisa rawat kuping kita, Allah masih rawat. Padahal kita yang punya nggak ngerawat, gitu loh. Yang kita nih baca sembarangan, bolak-balik kita baca. Padahal Allah yang punya mata. Ini kan amanah doang nih, mata ini amanah dari Allah. Kita harus tidur, kita harus istirahat, ya enggak? Ya. Nah, kita bilang nggak dibalas-balas mana? Ya enggak? Berlanjut lama, tiba-tiba ada debu masuk, set, merah. Dokter lah kita, malah 4 juta, 3 juta. Kemarin lo. Gitu loh. Ya. Nah, itu yang kayak gitu-gitu. Finansial sebenarnya, sama finansial juga. Tapi kita nggak sadar itu finansial. Gitu loh, itu finansial sebenarnya. Tapi kita nggak sadar itu finansial. Begitu. Makanya ada orang yang mati-matian cari dunia. Akhirnya pun dia mati-matian membuang uangnya itu ke dunia. Contoh, orang kerja pagi sore mati-matian, kemudian pas usia tuanya mati-matian juga dia ngeluarin duitnya untuk kesehatan. Obat Singapura nggak sembuh, ini lagi ke Jerman nggak sembuh, ini lagi ke Amerika nggak sembuh, ini lagi ke habis duitnya. Kalau kita nggak sedekah, ditarik bandar. Kalau main judi bahasa kasarnya, ya kan nggak boleh judi haram. Ya, alias kalau apa namanya kita nggak sedekah, kalau Allah udah ngambil, harusnya sedekah cuma 1.000, hilangnya bahasa kasar nih, bahasa kasarnya. Kalau nggak sedekah, sedekah hilang semua. Sedekah hilang semua. Dompet hilang semua. Bahasa kasarnya begitu, ya. Maka latihan sedekah begitu, kalau semampunya, walaupun 10.000, walaupun 100.000, walaupun cuma 5.000, begitu. Kenapa? Kalau Allah udah ambil tuh, jangankan 10.000-nya, dompet kita, ya, uangnya, dompetnya, SIM-nya, KTP-nya hilang semuanya. Itu berarti Allah lagi ngapain itu? Galak banget. Iya kan? Iya enggak? Karena kelamaan, ditunggu nggak ngirim. Ya, kelamaan ditungguin nggak ngirim. Di DM malaikat, kan kadang-kadang hati ngomong, kasih, begitu kadang-kadang. Iya. Nah, pernah kan? Ya kan? Pernah tuh. Ayo keluarin duitnya. Itu udah datang tuh, isyarat udah datang tuh. Udah datang tuh. Kasih, tar aja. Kasih, tar aja. Kasih, tar aja. Kasih, tar aja. Ntar dulu, besok ya, soal lagi. Kata malaikat, capek gue. Sut aja deh. Tarik semua. Sut. Itu kan bisikan bagus ya. Nah, kita kan ada arsyatan juga. Itu bedakan antara bisikan bagus sama. Nah, yang bagus-bagus itu kelihatan. Gimana? Yang pertama, secara syariat itu pasti yang bagus itu yang ashabul yamin. Alias sedekah, kasih orang, bantu orang. Masih bagus-bagus.
Ya kan, pasti bagus-bagus tuh, bantu orang, tolong orang, ini gitu. Yang nahan-nahan, yang nggak jelas, asal simal. Ya kan, istilahnya tuh negatif apa namanya advisor, ya, advisor-nya penasihatnya negatif, ada dari suka-suka, dari setan. Advisor juga negatif juga, ya enggak? Udah negatif advisor-nya, negatif juga, advice-nya juga, misinya juga negatif juga. Udah jangan sedekah, entar miskin, jangan sedekah, entar nggak ada duit, jangan sedekah, entar tambah susah, begitu, ya, itu namanya negatif, begitu, ya. Jadi apa yang baik ikuti. Itu isyarat. Begitu. Isyarat. Jadi tugas kita itu hanya membedakan mana yang Iya. isyarat bagus sama yang jelek Iya, aja. iya. Yang bagus buang. Ikutin gitu. Ikutin. Begitu. Ya. Semampu kita cuma. Jangan isyaratnya cuma semampunya, Anda mengeluarkan lebih dari mampunya. Wala apa tulku biaidikum ila tahluka. Jangan kau buka tanganmu sampai kau jadi binasa. Karena sering ngebuangnya besar-besar. Semampunya. Mau segini. Gitu. Dan kalau kita nggak punya apa-apa, boleh kita bersedekah, kadang-kadang balik ke duit. Balik. Kalau apa? Kita nggak punya duit nih. Kita punya 5.000 doang. Kita sedekah. Nggak lama tuh orang datang kayak gitu. Kadang 5.000 lagi, kadang-kadang lebih. Begitu. Balik ke duit. Bahkan kadang-kadang duit buat temen dia. 5.000 kita yang pertama balik lagi, temennya datang, Mas Ibu, 50.000 buat duit dia, buat teman dia. Begitu. Kalau orang misalnya dikasih cobaan dari muda sampai tua sakit, kenapa ya? Pertama, sebenarnya Allah itu pengen naikin derajat dia di surga. Ya. Iya. Itu yang terutama sebenarnya. Istri saya kalau sakit, Ya. kenapa gitu? Saya tuh bingung jawabnya, bingung juga gitu. Pertama, Allah tuh pengen naikin derajat dia di surga. Asal sabar dan ikhlas. Hanya dua kali. Sabar sama ikhlas. Gitu. Ya, sabar sama ikhlas. Oh, iya. Ya. Sabar, ikhlas. Sabar, ikhlas. Ya. Yang kedua, dikasih sakit untuk menahan dia nggak maksiat. Orang sehat terus, mau ke kiri itu mudah. Ya, itu orang sakit, maksiat susah. Oh gimana masa orang mau maksiat, kepala juga udah kering begini, mau maksiat apa maksiatin? Iya. Ya, jadi ditahan sama Allah, biar nggak maksiat. Begitu. Di surganya ditaikin derajatnya, di dunianya maksiatnya ditahan. Tuh. Yang berikutnya dosanya dihapusin. Setiap kita merintih dan sakit, aduh, dosa kita hilang tuh. Ya. Artinya banyak dosa gitu. Bukan masih dosa, alias disucikan biar cepat masuk surganya. Ya. Dan orang yang biasanya sakit parah banget, gak bisa bangun, waktunya lama, biasa akan meninggal hari Jumat atau malam Jumat. Gitu. Iya, biasa gitu. Nggak sedikit saya latih tuh orang-orang pada meninggal. Yang lama gitu. Iya, kita lama menahun. Meninggal malam Jumat. Karena dia udah tercuci dosanya. Oh gitu. Iya. Tiba-tiba cuci darah, misalkan ganti ginjal kemana, cuci darah, terus udah berobat kemana-mana, itu loh, ya, itu meninggalnya kalau nggak malam Jumat, hari Jumat. Iya, itu jackpot itu, iya, begitu. Sabtu nggak? Jarang, Hah? jarang, Ya. gitu. Kenapa? Itu kan dia nggak bakal disiksa. Kalau Jumat itu dia formalitas doang. Ada pertanyaannya. Man rabbuka? Man juga. Ada. Deh, ada. Gitu ya. Mantap. Gitu. Ya. Formalitas. Ditanya cuma formalitas doang.